Dua ekor sapi milik warga desa Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, diserang hewan buas pada Selasa malam. Satu sapi yang diikat di pohon kelapa saat diinapkan di kebun mati dengan luka di leher. Satu sapi lagi yang berada di kandang terluka di kaki. Masih dicari, nggak tahu. Ininya masih lari kemana atau. Warga meyakini dua sapi tersebut jadi korban serangan harimau. Dari lokasi sekitar sapi yang mati, ditemukan jejak diduga bekas telapak kaki harimau. Ini bekas telapak harimau. Menurut warga, selama sepekan terakhir, sudah ada 3 ternak yang diserang hewan buas. Selain 2 sapi, sebelumnya juga 1 ekor kambing mati akibat diserang hewan buas. Ini karena di pekon kami ini sudah 3 hewan jadi korban. 2 sapi, semalam ini 1, ini ada bukti, dan 1 kambing. Jadi kalau dibiarkan terus seperti gini, Pak, ya rugi lah, woi. Sementara pihak yang bersangkutan hanya bisa memotret lah ini, itu, ini, nggak ada hasil. Ini betul-betul meresahkan masyarakat. Selain meneror warga pesisir selatan, harimau juga meneror warga di Kecamatan Krui Selatan. Beberapa waktu lalu terdapat 3 harimau terpergok sedang berkeliaran di sekitar pondok pesantren dekat Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Thohir. Akibat ancaman itu, kini Rumah Sakit Muhammad Thohir meniadakan sementara jam kunjungan pasien pada malam hari. Warga kini diresahkan dengan teror hewan buas, diduga harimau yang masuk permukiman. Warga mendesak Pemkab dan aparat gabungan segera menangkap hewan buas itu. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Peredaran kosmetik ilegal jenis pemutih wajah dan kulit atau skincare marak beredar. Hal tersebut terbukti dari banyaknya produk skincare yang disita oleh polisi dan perkaranya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Untuk memberantas peredarannya, lebih dari 14.000 pot skincare yang disita dimusnahkan dengan cara dibakar bersama barang bukti kejahatan lainnya seperti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu dan senjata api. Pemusnahan barang bukti dari 86 perkara kriminalitas digelar di halaman Kejaksaan Negeri Kalianda. Adapun yang kita musnahkan hari ini adalah BB dari 86 perkara. Ya. Sejak kapan-kapan? Periodenya dari bulan Juli sampai dengan November 2024. Ya. Untuk barang buktinya tadi mungkin sudah disaksikan juga, ada narkoba, ada narkotika. Di sini jenisnya ada jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Kemudian barang rampasan lainnya tuh ada yang berupa sisik hewan terenggiling sebanyak 3 kilo. Kemudian yang paling banyak ada skincare merek Skin Naza sebanyak 14.831 pot. Kemudian ada juga senjata api 1 buah, airsoft gun 1 buah. Putusan yang inkrah yang kita eksekusi ya. Jadi inkrahnya baik di tingkat pertama di tingkat pengadilan negeri maupun sampai dengan Mahkamah Agung. Pemusnahan barang bukti dilakukan Kejaksaan Negeri setelah perkaranya memiliki hukum tetap atau inkrah. Sedangkan para tersangka kini sebagian sudah ada yang divonis dan sebagian lain masih menjalani persidangan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 33 kapal ro-ro ukuran besar akan dioperasikan untuk angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak dan sebaliknya pada arus mudik Natal dan Tahun Baru mendatang. Selain itu, 4 kapal ro-ro juga disiagakan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan jika terjadi antrian panjang di pelabuhan. Jadi skema peletakan kapal itu, kapal beroperasi normal itu kan di SDP kalau nanti terjadi kepadatan maka totalnya menjadi 33. Sementara ini dari teman-teman Banten ini menyediakan schedule untuk 4 kapal sebagai kapal siap operasi di pelabuhan tambahan yang di Wikabeton dan Ciwandan. Pola operasinya kami menunggu membaca tingkat kepadatan yang ada. Jadi tidak setiap hari mungkin dioperasikan, tetapi begitu tingkat kepadatan ada, baru kami gunakan. Karena ini statusnya adalah pelabuhan kontingensi, atau ketika terjadi kekreditan di SDP-nya, baru kami alihkan ke sana. Persiapan keamanan dan angkutan Natal dan Tahun Baru
dibahas dalam rapat bersama antara otoritas Pelabuhan Bakahuni, polisi, tentara, Basarnas, dan Pemprov Lampung di kantor Polda Lampung Rabu siang. Petugas memperkirakan puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 21 dan 22 mendatang. Sedangkan di hari Senin dan Selasanya, jumlah pemudik akan berkurang karena sebagian ada yang sudah libur. Kemungkinan terjadinya antrian dan sebagainya sudah kita antisipasi dengan baik dengan menyiapkan buffer zone atau kantong parkir di ruas jalan tol baik itu tol Merak maupun di tol terbagi sudah kita siapkan. Bahkan dari ASDP kita sudah sepakati bahwa akan ada pelabuhan yang kita aktifkan, yaitu pelabuhan Bika Beton di Lampung dan pelabuhan Ciwandan. Apabila terjadi penumpukan yang tidak bisa lagi di-cover oleh berbagai media sehingga akan dialihkan ke Ciwandan dan Bika Beton. Tantangan arus mudik libur dan Natal tahun ini adalah yang bertepatan dengan kondisi cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Gelombang tinggi yang disertai angin kencang dan derasnya arus bawah laut akan menghambat pelayaran kapal Roro. Seperti diberitakan sebelumnya, sejak awal Desember lalu, Laut Selat Sunda sering dilanda gelombang tinggi hingga menyebabkan ditundanya keberangkatan kapal Roro. Akibatnya penumpukan kendaraan mengular hingga ke jalan raya di luar pelabuhan, sedangkan waktu pelayaran kapal Roro juga jadi lebih lama. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.